Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Saya Fani Nur Hasanah dengan NIM 054. Kita akan membahas tentang RNA dependent RNA polimerase atau RDRP. Apa sih itu RDRP? RDRP itu merupakan enzim yang dilestarikan di dalam virus corona dan penting untuk replikasi dan transkripsi dari genomnya. Setelah dilakukan pemutaran virtual database fitokimia internal terhadap struktur sinar X protein NSP12, menghasilkan ada 3 senyawa, yaitu senyawa krisopanol, senyawa luteolin, dan senyawa kaempferol. Dari masing-masing senyawa ini memiliki sumber alami dan skor docking yang berbeda-beda. Nah, bisa dilihat dari tabel ini, senyawa krisopanol ia berasal dari Rumex dentatus dan memiliki hasil skor senilai 9,9. Sedangkan untuk senyawa luteolin ini berasal dari Murubrum vulgar dan skor dockingnya yaitu 9,8. Sedangkan untuk senyawa kaempferol ini berasal dari Acacia dan memiliki skor docking 9,3. Remdesivir merupakan produk analog nukleotida GS441524 yang diubah menjadi bentuk trifosfat aktif di dalam sel. Nah, dulunya itu remdesivir merupakan satu-satunya obat yang disetujui dan digunakan untuk mengobati pasien parah yang terpapar COVID-19 dan untuk memvalidasi pendekatan docking. Nah, untuk mengetahui bagaimana mekanisme interaksi senyawa remdesivir dengan SARS-CoV-2, RDRP ini bisa dilakukan dengan molecular docking menggunakan aplikasi AutoDocVina dan hasilnya seperti gambar di bawah ini. Gambar A ini merupakan bahwa pose reduced remdesivir monofosfat itu berikatan dengan sisi aktif dalam RDRP sama dengan ligan kokristal dengan nilai RMSD itu 2,969. Sedangkan untuk krisopanol ini berinteraksi dengan situs aktif melalui 6 ikatan H, yaitu ada ikatan TYR 619, ASN 691, LYS 621, ASP 623, ASP 760, dan ASP 761. Dan satu interaksi ikatan hidrofobik yaitu ikatan PRO 621. Sedangkan untuk senyawa luteolin ini terlibat dalam 9 ikatan H dengan situs aktif yaitu ARG553, LYS 545, ARG555, ASP 623, ASN 691, THR 687, ASP 760, dan SER 759. Dan sedangkan untuk senyawa kaempferol ini membentuk 7 ikatan H dengan RDRP, ARG 553, THR 556, TYR 619, TRP 617, LYS 621, dan ASP 761. Lalu, untuk menilai asosiasi RDRP dan untuk menentukan stabilitas dinamis senyawa yang disaring, maka semuanya disimulasi MD atom pada 20 ns yang dilakukan oleh Gromach sehingga didapatkan hasil seperti gambar ini. Gambar A ini menunjukkan analisis RMSD dari struktur awal yang mengungkapkan bahwa sebagian besar kompleks ini mencapai kesetimbangan dalam 20 ns. Nah, hal ini menunjukkan stabilitas kompleks tinggi antara protein dan ligan. Lalu beberapa fluktuasi diamati dalam 10 ns pertama di semua sistem. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa pengikatan dari remdesivir monofosfat dengan krisopanol ini ke RDRP dapat menyebabkan perubahan dari konformasi.
Sedangkan untuk gambar yang B, ini merupakan analisis nomor residu RMSF versus RDRP, dan hasilnya menunjukkan bahwa kompleks remdesivir monofosfat dan krisopanol menunjukkan osialisasi yang lebih tinggi pada residu tulang punggung dibandingkan dengan senyawa luteolin dan kaempferol. Sedangkan untuk gambar C ini merupakan radius of Girard atau RG. RG adalah parameter ya yang bisa digunakan untuk menilai perubahan kekompakan kompleks ligan dan ligan protein. Nah, remdesivir ini menunjukkan fluktuasi RG yang tinggi dibandingkan dengan senyawa yang lain. Hal ini sesuai dengan hasil docking remdesivir monofosfat yang menunjukkan energi bebas ikatan paling rendah. Dan sebaliknya, tidak ada perubahan yang signifikan yang diamati pada nilai RG dari senyawa krisopanol dan kaempferol. Selanjutnya, untuk gambar yang D. Gambar D ini merupakan sifat ikatan H yang merupakan parameter penting dalam mendesain obat karena memiliki peranan yang dalam spesifitas obat, metabolisme, dan absorpsi. Dari gambar ini, kompleks luteolin adalah sistem yang paling stabil dan kompak dengan nilai RG 2,94 nm. Lalu bisa disimpulkan bahwa hasilnya diperoleh bahwa remdesivir monofosfat ini senyawa krisopanol, luteolin, dan kaempferol ini dapat membentuk 5, 10, 11, dan 10 ikatan H. Maka dari itu stabilitas kompleks bisa dipertahankan dengan pembentukan ikatan H dengan residu situs aktif. Lalu dari hasil yang didapat dari RMSD, RMSF, dan RG ini menunjukkan bahwa kompleks luteolin stabil selama periode simulasi. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa luteolin adalah senyawa yang paling disukai untuk menghambat RDRP yang digunakan untuk studi in vitro dan in vivo lebih lanjut.